Bab 7. Malaikat tanpa sayap, iblis tanpa tanduk, jawab aku. Arah, bentak Eza. Suaranya Paro menahan amarah. Kamu buka apa di laptopku? Kamu ngirim data ke siapa? Ara menyembunyikan tangan kirinya yang menggenggam ponsel di balik punggung. Jantungnya berdetak secepat kereta ekspres. Tapi ia memaksa otot wajahnya untuk tetap datar. Ia tahu, satu kedipan mata yang salah bisa membuatnya celaka malam ini. Aku nggak buka apa-apa. Mas, jawab Ara. Suaranya ia buat setenang mungkin, meski lututnya gemetar. Aku cuma mau bersihin debu di keyboard. Kamu kan tahu aku gaptek. Mana ngerti aku cara buka laptop canggih begitu. Eza menyipitkan mata. Tidak percaya, ia membuka laptop itu kembali dengan kasar. Layarnya menyala, menampilkan desktop biasa. Ara bersyukur dalam hati. Ia sempat menutup browser WhatsApp web tepat sebelum Eza mendobrak pintu. Jangan bohong, Eza menunjuk wajah Ara. Tadi posisinya geser. Kamu pasti ngotak-ngatik, Mas. Kamu itu paranoid. Ara membalas tatapan itu, mencoba membalikan psikologi Eza. Kenapa? Ada rahasia di laptop itu. Ada foto perempuan lain, atau bukti transfer yang enggak mau aku lihat. Pertanyaan itu menohok Eza. Wajahnya memucat sesaat sebelum berubah menjadi merah padam lagi karena gengsi. Jaga mulutmu, aku ini kerja keras buat keluarga. Laptop ini isinya data perusahaan rahasia. Kalau sampai bocor gara-gara kebodohanmu, kita bisa dituntut miliaran. Eza menutup laptop itu dengan bunyi klik yang keras, lalu memeluknya posesif. Mulai sekarang, laptop ini aku bawa. Dan kamu, jangan harap bisa pegang barang elektronik apapun di rumah ini. Silakan. Kata Ara dingin. Bawa aja rahasiamu tidur. Mas, siapa tahu bisa nemenin kamu kalau kesepian. Eza mendengus kasar. Ia berbalik dan melangkah keluar kamar, membawa laptop itu seolah membawa nyawanya sendiri. Sebelum menutup pintu, ia menoleh. Matanya berkilat jahat. Oh ya, satu lagi. Mulai besok, aku ganti password wifi rumah. Kamu mau internetan? Beli kuota sendiri, pakai uang bawangmu itu. PLAM. Pintu dibanting. Kunci yang rusak membuat pintu itu sedikit memantul kembali. Tapi Ara tidak peduli. Begitu langkah Eza menjauh, Ara langsung merosot ke lantai. Tubuhnya lemah seketika. Ia menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-parunya yang sesak. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponsel dari balik punggungnya. Layar menyala. Video rekaman layar laptop tadi masih ada di galeri. Aman. Durasi 2 menit 30 detik. Cukup untuk melihat semua chat mesum Eza dengan Sinta, lengkap dengan bukti transfer 5 juta rupiah. Kamu pikir kamu menang karena bawa laptop itu? Mas, misik Ara pada keheningan kamar. Bukti kebusukanmu sekarang ada di tanganku. Ara tidak tidur malam itu. Ia takut Eza kembali dan memeriksa ponselnya. Ia menyembunyikan ponsel itu di dalam sarung bantal, lalu di bawah kasur, lalu di dalam lipatan baju kotor. Tidak ada tempat yang terasa aman. Pagi buta, sebelum azan subuh berkumandang, Ara sudah bersiap. Ia mengenakan jaket tebal dan mengendap-endap keluar rumah. Bukan untuk kabur, tapi untuk mengamankan satu-satunya senjata yang ia punya. Pasar masih sepi saat Ara tiba di lapak bawang. Hanya ada beberapa kuli panggul yang sedang menurunkan muatan. Bagas belum datang. Tapi Ara duduk di dingklik kayunya, memeluk tasnya erat-erat. Setengah jam kemudian, Bagas muncul. Pria itu tampak terkejut melihat Ara sudah duduk meringkuk di kegelapan. Lah, kamu nginep di sini? Tanya Bagas. Nada khawatirnya tidak bisa disembunyikan. Ara mendongak, wajahnya lelah, tapi matanya berapi-api. Mas, aku butuh bantuan. Sekarang, Bagas meletakkan tasnya dan duduk di hadapan Ara. Ada apa? Dia mukul kamu? Belum, tapi hampir. Ara mengeluarkan ponselnya. Aku berhasil. Mas, aku dapat videonya. Chat dia sama pelakor itu. Bukti transfer. Semuanya. Mata Bagas membelalak. Serius? Tapi aku takut. Mas, Eza curiga. Dia sita laptopnya. Dia bisa aja geledah handphone aku kapan aja. Aku butuh tempat buat nyimpen video ini. HP aku memorinya kecil. Dan kalau Eza nemu ini, Ara tidak melanjutkan kalimatnya. Ia hanya menatap Bagas dengan tatapan memohon. Bagas mengangguk paham. Ia mengeluarkan laptop kerjanya dari dalam tas ransel. Laptop tua yang tebal. Tapi cukup untuk tugas ini. Kirim ke aku sekarang. Kita backup ke laptopku. Terus aku upload ke Google Drive aku. Nanti passwordnya cuma kamu dan aku yang tahu. Biarpun handphone kamu dihancurin, laptopku dibakar, data itu tetap ada di awan. Ara menurut. Ia mengirim file video itu lewat Bluetooth agar tidak meninggalkan jejak di chat. Proses pengiriman terasa sangat lama. 1%, 10%, 50%. Lah,
Bagas memecah keheningan sambil menunggu transfer data. Kamu tahu kan, kalau video ini keluar, rumah tanggamu selesai. Rumah tanggaku udah selesai sejak dia beli kalung buat perempuan lain pakai uang hak aku. Mas, jawab Ara datar. Maksudku, kamu siap jadi janda. Di lingkungan kita, status itu berat. Ara tersenyum pahit. Mas, aku udah ngerasain jadi istri rasa janda selama 2 tahun. Enggak dinafkahi, enggak disentuh, enggak diajak ngomong. Bedanya, kalau aku resmi cerai, setidaknya aku enggak perlu nyuciin baju pengkhianat itu lagi. Ting, data berhasil terkirim. Bagas segera mengunggahnya ke cloud storage. 5 menit kemudian, semuanya aman. Udah, kata Bagas, menutup laptopnya. Sekarang hapus video itu dari galerimu. Hapus juga dari folder recently deleted. Biar handphone kamu bersih. Ara melakukan instruksi itu. Saat tombol delete ditekan, beban ribuan kilo di pundaknya terangkat. Makasih, Mas. Aku utang nyawa sama kamu. Bayar utangnya dengan cara bahagia. Jangan kalah. Bagas menepuk bahu Ara sekilas. Sentuhan yang sopan tapi menguatkan. Ara pulang ke rumah siang harinya dengan perasaan jauh lebih ringan. Namun, begitu ia sampai di depan pagar, ia melihat sesuatu yang membuatnya sadar bahwa Eza tidak tinggal diam. Pintu gerbang digembok dengan rantai baru. Ara mencoba membuka gembok itu dengan kuncinya. Tidak masuk. Ponselnya bergetar. Pesan dari Eza masuk. Mulai hari ini, kalau kamu keluar rumah tanpa izin, jangan harap bisa masuk lagi. Tunggu aku pulang jam 8 malam, baru aku bukain. Nikmati panasnya matahari di luar sana. Ara menatap pesan itu, lalu menatap gembok di depannya. Matahari siang mulai menyengat kulit. Eza pikir ini hukuman. Eza pikir ini akan membuat Ara menangis dan memohon ampun. Ara membalas pesan itu dengan satu foto. Foto dirinya sedang makan bakso di warung depan komplek dengan segelas es teh manis yang segar. Oke, Mas, kebetulan aku belum makan siang. Kuncilah sesukamu. Aku punya dunia yang lebih luas daripada kandang emasmu itu. Ara tidak tahu. Di dalam rumah, Budia sedang menyusun rencana yang jauh lebih jahat daripada sekadar mengganti gembok pagar. Bersambung. Bab 8. Serangan fajar di warung sayur pagi itu. Udara di komplek perumahan elit itu terasa lembab sisa hujan semalam. Ara berjalan kaki menuju warung sayur Bunah di ujung gang. Sejak Eza memutus akses dapurnya dan ia memutuskan memasak sendiri, Ara lebih sering belanja di warung sayur dekat rumah untuk kebutuhan harian daripada ke pasar induk yang jauh. Biasanya, ibu-ibu komplek akan menyapanya sekadar basa-basi atau setidaknya mengangguk sopan. Tapi pagi ini, atmosfernya berbeda. Saat Ara mendekat, suara riuh obrolan ibu-ibu yang sedang memilih bayam dan tempe mendadak senyap. 3 orang ibu tetangga menoleh ke arahnya, lalu saling sikut dan berbisik. Tatapan mereka bukan tatapan ramah, melainkan tatapan menyelidik, penuh penilaian, dan jijik. Ara mencoba mengabaikannya. Ia mengambil keranjang plastik, memilah tomat. Jeng, suara Burini, tetangga sebelah rumah yang terkenal sebagai CCTV komplek, terdengar sengaja dikeraskan. Kasihan ya Budia, punya menantu kok nggak tahu diuntung. Darah Ara berdesir. Ia tahu ini ditujukan padanya. Iya loh, sahut Butejo. Katanya kemarin Eza sampai kurus kering. Enggak keurus, istrinya malah sibuk keluyuran pagi buta. Pulangnya malam, katanya sih kerja. Tapi kok dandanannya menor. Kerja apaan tuh yang berangkat subuh pulang malam? Timpal yang lain sambil terkikik. Jangan-jangan jualan yang lain. Tangan Ara berhenti memegang tomat. Ia meremas buah merah itu hingga sedikit penyok. Budiah pasti sudah menebar racun. Mertuanya itu memang pandai memutarbalikan fakta, menjadikan dirinya korban dan Ara sebagai penjahat. Ara menarik napas dalam-dalam. Dulu, ia akan diam, menunduk, lalu pulang menangis di bantal. Tapi Ara yang sekarang memiliki perisai di hatinya dan senjata di sakunya. Ia berbalik, menatap langsung ke arah gerombolan ibu-ibu itu. Maaf, Burini. Suara Ara tenang namun lantang, membuat Bunah si penjual sayur berhenti menghitung uang. Ibu lagi ngomongin saya. Burini gelagapan sebentar, tapi gengsinya membuatnya mendongak angkuh. Loh, merasa bagus dong kalau sadar. Kita cuma kasihan sama Budiah. Tiap hari curhat. Nangis-nangis katanya kamu gak pernah masakin suami. Malah ngelawan terus. Oh, begitu ceritanya. Ara mengangguk-angguk, seolah memaklumi. Ia merogoh saku celana jeansnya. Ibu-ibu tahu nggak kenapa saya harus kerja dari subuh sampai malam? Ya karena kamu matre kan? Kurang bersyukur dikasih suami mapan. Sembur Butejo. Suami mapan? Ara tertawa kecil. Ia mengeluarkan ponselnya,
membuka galeri, dan memperbesar foto struk belanja yang ia potret dari saku Eza. Bu Rini, suami ibu kan kerja di bank. Pasti tahu dong ini struk apa. Ara menyodorkan layar ponselnya ke wajah Bu Rini. Bu Rini menyipitkan mata. Struk toko emas, 5.800.000. Kalung. Nah, potong Ara cepat. Itu struk belanja suami saya kemarin lusa. 5 juta lebih buat beli kalung emas. Tapi ibu-ibu tahu nggak berapa uang belanja yang dia kasih ke saya buat makan 2 minggu? Ibu-ibu itu terdiam. Saling pandang. 50.000. Bu, kata Ara. Suaranya mulai bergetar karena emosi yang ia tahan. 50.000 rupiah buat makan dia, ibunya, adiknya, dan saya selama 2 minggu. Sementara dia beli kalung buat perempuan lain inisial S. Suasana di warung sayur itu hening seketika. Bahkan lalat yang terbang pun terdengar dengingannya. Wajah Bu Rini berubah dari sinis menjadi kaget. Bohong kamu. Cicit Bu Tejo ragu. Boleh tanya langsung ke Bu Diah. Tantang Ara. Tanya, Bu. Kalung inisial S itu buat siapa? Kok menantu ibu sampai harus ceti buru kupas bawang di pasar biar bisa beli beras? Ara menatap mereka satu persatu. Saya kerja kasar. Bu, tangan saya bau bawang. Bukan bau parfum omong. Saya kerja buat nyuapin mulut saya sendiri karena suami mapan itu sibuk nyuapin perempuan lain. Tanpa menunggu jawaban, Ara meletakkan tomat yang tadi ia pegang. Membayar seadanya ke Bunah yang masih melongo, lalu berjalan pulang dengan kepala tegak. Di belakangnya, bisik-bisik kembali pecah. Tapi kali ini nadanya berbeda. Bukan lagi mencemooh Ara, tapi mempertanyakan Bu Diah. Masa sih Jeng? Eza selingkuh. 5 juta loh. Gila. Padahal Bu Diah bilang Eza lagi susuang. Ara tersenyum tipis saat berjalan pulang. Racun dilawan dengan fakta. Namun, kemenangan kecil itu tidak bertahan lama. Sore harinya, saat Ara sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ia mendengar suara motor Eza masuk garasi dengan kasar. Eza pulang lebih awal dari biasanya. Dan dari bantingan pintu mobilnya, Ara tahu ada yang tidak beres. Eza masuk ke rumah. Langsung menuju kamar belakang tempat Ara mengungsi. Ara, teriaknya. Ara keluar dari kamar, masih memegang gantungan baju. Kenapa teriak-teriak? Mana uang kamu? Eza mendekat. Matanya merah, rambutnya kusut. Ia terlihat seperti orang yang dikejar setan. Mana uang simpanan kamu yang dari pasar itu? Ara mengerutkan kening. Uangku? Buat apa? Sinta butuh uang. Eza keceplosan karena panik, lalu buru-buru meralat. Maksudku, aku butuh uang cash. Kartu kreditku ditolak. ATM-ku limit. Aku butuh 5 juta sekarang. Ara menatap suaminya dengan rasa jijik yang luar biasa. Kamu butuh uang buat bayar tagihan selingkuhanmu? Dan kamu minta ke istrimu yang kamu pelit-pelitin. Jangan banyak omong. Aku tahu kamu nyimpen duit di bawah kasur. Minggir! Eza mendorong Ara kasar hingga menabrak dinding, lalu menerobos masuk ke kamar Ara. Eza mulai mengacak-acak kasur, melempar bantal, membongkar lemari plastik Ara seperti maling yang kelaparan. Ia sedang mencari satu-satunya hal yang membuat Ara bertahan hidup. Tabungan rahasianya.